Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma ba'd. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada episode kali ini tema yang akan kita uraikan itu adalah tentang keagungan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu adalah nama dari kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan kitab ini berbahasa Arab dengan tujuan untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Ini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, wa innahu lafi zuburil awwalin. Kitab suci Al-Quran ini sebenarnya jauh sebelumnya diturunkan. Kitab suci Al-Quran sudah berada di Lauh Mahfuz. Dan kita tahu bahwa Lauh Mahfuz, lauh artinya papan, yang tertulis di atasnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan itu merupakan rahasia Allah terhadap makhluknya itu. Ini sesuai dengan firman Allah, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci yang agung yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu persis hakikat daripada Lauh Mahfuz itu. Kita hanya beriman secara ijmali saja, secara global saja. Tentang hakikatnya kita sama sekali tidak mengetahui. Lauh Mahfuz itu adalah merupakan satu tempat yang agung, karena di situ tersimpan kitab-kitab suci yang merupakan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Jadi Allah telah menempatkan kitab sucinya itu di tempat yang terjaga, di tempat yang agung. Karena kitab suci Al-Quran itu adalah kalamullah, maka Allah menghormati kitab sucinya itu dengan menempatkannya itu pada tempat yang agung. Ini sebagai pelajaran bagi kita sekalian bahwa kalau seandainya Allah itu menempatkan kitab sucinya itu di tempat yang agung, yang terjaga dari pencurian para jin dan para setan, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita mempunyai mushaf, itu juga harus kita taruh di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang bisa terjaga dari kekotoran.
Jadi jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah menitipkan Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Coba jarak antara keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz dengan turunnya Al-Quran pada masa Nabi itu berapa puluh abad itu. Nah, kita selaku umat Islam merasa berbangga dan bersenang hati karena apa? Kitab suci yang paling lengkap, kitab suci yang paling orisinil, kitab suci yang masih tetap keasliannya itu masih terjaga, kitab suci yang paling lengkap isinya dibandingkan dengan kitab-kitab suci masa lalu, kok dihadiahkan kepada kita umat terakhir dari umat manusia dalam silsilah kenabian itu. Artinya kita mendapatkan penghormatan yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita yang mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kita dipertemukan dengan kitab yang agung. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akhirnya bisa bertemu dengan kitab suci Al-Quran. Kita bisa membaca kitab suci Al-Quran. Kita bisa membaca, menghafalkan, mentadaburi, menikmati sebuah kitab suci yang luar biasa. Jadi kalau seandainya ada orang diberi satu hadiah dari orang lain, di mana hadiah itu berupa informasi yang luar biasa, sudah tentu ini jauh melebihi daripada hadiah yang berupa materi. Udah ya, Al-Quran itu kalamullah, dan kalamullah itu adalah merupakan sifatul kalam. Jadi kalamullah itu adalah sifat al-kalam. Allah mempunyai zat dan mempunyai sifat. Di antara sifat Allah itu adalah sifat al-kalam. Kalau zatnya Allah itu adalah zat yang suci, zat yang sangat mulia, maka sifatnya itu juga akan sama seperti zatnya itu. Artinya kalamnya itu juga kalam yang suci, kalam yang mulia, ya, kalam yang sangat bagus sekali. Yaitu kalam itu akan perkataan. Ya. Ada satu ungkapan dalam kalam Arab, kullu ina'in bima fihi yandah. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap wadah itu akan mengeluarkan benda yang ada pada wadah itu. Kalau wadah itu ada isinya berupa air putih, maka pada waktu dikeluarkan yang keluar adalah air putih. Kalau di dalam wadah itu ada air kopi, pada waktu kita kucurkan yang keluar pasti adalah air kopi. Begitu juga apabila konten ataupun isi daripada wadah itu berupa zat cair yang lainnya. Seperti orang itu, kita bisa menerka tentang sifat seseorang itu dari perkataan tiap hari. Ya. Jadi silakan ngobrol dengan seseorang, maka dari obrolan itu kita bisa mengetahui sampai sejauh mana etika, sampai sejauh mana ilmu pengetahuan yang dia kuasai. Itu dari ngobrol saja itu. Ngobrol tentang ini. Kalau seandainya dari ngobrol itu bisa tahu, kita bisa terka sifatnya dia begini, sifatnya dia begini. Itu jadi kalau orang itu mempunyai sifat yang jelek, maka omongan yang keluar dari mulutnya semuanya ataupun
sebagian besar itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya orang itu hatinya bagus, maka yang keluar dari mulutnya itu adalah ungkapan-ungkapan yang enak, ungkapan-ungkapan yang bagus, ungkapan-ungkapan yang bijak, ungkapan-ungkapan yang bermanfaat. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan anugerah hikmah. Hikmah itu artinya apa? Bersatunya ucapan dengan amalan. Hikmah itu juga mengetahui tentang rahasia-rahasia ajaran agama. Itu hikmah, itu seperti itu. Atau al-hikmah itu pengetahuan yang disertai dengan pengamalan. Itu namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orangnya yang diberikan anugerah berupa hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Luqman Al-Hakim itu dinamakan Al-Hakim karena setiap ngomong, setiap berbicara itu yang keluar itu adalah kata-kata hikmah. Makanya jika dengan Luqman, walaqad atina Luqman al-hikmata an yashkur. Ma yashkur fa inna ma yashkuru nafsuhu wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun. Jadi Luqman Al-Hakim bisa mendapatkan hikmah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu dari kata-kata hikmahnya itu terabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan ada satu surah yang dinamakan surah Luqman karena di dalamnya itu ada wasiat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله ضيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ini hikmah, kata-kata hikmah terabadikan di dalam Al-Quran, ya. Kata hikmah dari seorang Luqman kepada anaknya. Dan ini menyangkut tentang akidah, menyangkut tentang syariah, menyangkut tentang etika dan akhlak. Itu luar biasa. Karena apa? Di dalam diri Luqman Hakim penuh dengan hikmah. Makanya yang keluar daripada mulutnya itu semuanya hikmah. Yang diabadikan oleh Al-Quran itu saja itu. Padahal di beberapa kitab-kitab tafsir itu disebutkan tentang apa namanya itu, tentang kata-kata hikmahnya Luqman Al-Hakim. Walid punya satu kitab kecil ya tentang wasaya Luqman Al-Hakim. Lah kalau seandainya ya begitu juga dengan Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Sehingga bayangkan ya, di dalam Sahihul Bukhari menyangkut tentang 8.000 hadis yang mukarrar. Kalau tidak mukarrar sampai 4.000 hadis saja. Dari ada yang mengatakan 300.000 hadis, yang mengatakan dari 100.000 hadis. Semua hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari semuanya mengandung hikmah. Enggak ada. Kan luar biasa itu. Baik ya. Kalau seandainya Luqman Al-Hakim itu mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah. Kalau seandainya Kanjeng Nabi melalui hadis-hadisnya itu penuh dengan hikmah,
Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diantara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, ya, maka sudah tentu seluruh ayat suci Al-Quran itu adalah merupakan bias daripada sifat-sifat yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tilka ayatul kitabil hakim, hakim, ya, tanzilul hakimil hamid. Jadi pokoknya Al-Quran itu penuh dengan hikmah, ya. Jadi itu yang perlu kita renungkan bersama. Artinya kita itu mendapatkan satu curahan rahmat dari Allah berupa kitab suci, yang di dalam kitab suci itu menyangkut tentang segala macam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, demikian untuk episode pertama, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan episode berikutnya yang menyangkut tentang keagungan Al-Quran Al-Karim.